البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini agak panjang. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Ada salah seorang nabi, semoga sholawat dan salam Allah tercurah kepada mereka. Apa itu? Berperang. Faqala liqaumih, maka beliau bersabda kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Jangan sekali-kali ada seorang lelaki yang mengikuti aku, yang lelaki itu sudah menguasai kemaluan seorang wanita, maksudnya dia sudah menikah dan dia ingin menggaulinya, tetapi dia belum menggaulinya. Sudah akad nikah tapi belum dukhul, belum diantar ke rumahnya istilahnya. Nah, jangan dia ikut perang. Kenapa? Nanti konsentrasinya terganggu, kasihan. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan jangan seorang pun mengikuti aku dalam keadaan dia itu sudah membangun rumahnya tetapi belum mengangkat atapnya, bubungnya belum dipasang. Nah, jangan ikut juga, nanti konsentrasi terganggu. Perang sambil mikir, oh ini kalau hujan kemasukan. Ini memang masuk dalam siasat perang semacam ini. Semuanya harus konsentrasi baik-baik. Yang enggak konsentrasi, enggak apa-apa, dia pulang saja. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Dan jangan pula mengikuti aku seseorang yang telah membeli seekor kambing atau ghanaman, banyak kambing. Ini jenis, yaitu kambing-kambing, atau khalifat, yaitu onta-onta betina, dalam keadaan dirinya menanti anak-anaknya. Sudah bunting, mau melahirkan. Setelah disaring itu, faghaza, maka beliau pun berangkat dengan pasukan yang terpilih. Fadana minal qaryah, kemudian dia sudah dekat ke wilayah tersebut, ke desa tersebut atau ke negeri tersebut. Sholatal asar, tapi di waktu apa? Di waktu sholat asar. Au qariban min dalik, atau sudah dekat dengan waktu sholat asar. Faqala lisyams, maka dia pun berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Sesungguhnya engkau diperintah, aku juga diperintah. Kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari itu terhadap kami. Yaitu apa? Yaitu jangan dia terbenam dulu sebelum kami selesai perang. Fahubisat, maka matahari itu tertahan. Hatta fatahallahu alaih, sampai Allah memberikan kemenangan untuk beliau. Fajama'al ghanaim, kemudian beliau mengumpulkan harta rampasan perang. Faja'at, yakni an-nar, kemudian datanglah api. Litakulaha, untuk memakan ghanimah-ghanimah tadi. Falam tato amha, ternyata api tadi tidak mau memakannya. Faqal, maka Nabi ini berkata, inna fikum ghululan, sesungguhnya di antara kalian ada pengkhianatan, ada yang corruption, yang harusnya dikumpulkan tidak dikumpulkan. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajul, maka hendaknya setiap kabilah itu datang satu wakil untuk apa? Berbaiat kepadaku. Fala ziqat yadu rajulin biyadih, maka ketika masing-masingnya itu menjabat tangan Nabi tadi, ada tangan salah seorang dari wakil kabilah tadi yang menempel di tangan beliau. Maka faqal fiikumul ghulul, maka Nabi ini berkata kepada utusan tadi, di tengah-tengah kalian ada pengkhianatan. Fal yubayyi'ni qabilatuk, maka seluruh anggota kabilah kamu harus membaiat aku. Maka semuanya dipanggil anggota kabilah itu. Fala ziqat yadu rajulaini au salasatin biyadih, maka tangan 2 orang atau 3 orang menempel di beliau,
di nabi itu. Faqal fikumul ghulul. Di kalian inilah yang adanya pengkhianatan tadi, korupsi tadi. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min zahab. Maka mereka mendatangkan apa? Kepala seperti kepala lembu, tapi terbuat dari emas. Oh, ini ujian berat memang. Wah, emas sebanyak ini gimana? Lembu. Besar. Fawadha'aha. Kemudian nabi ini pun meletakkan emas tadi di tempat pembakaran, yaitu di tempat yang apinya akan datang. Faja'atin nar fa'akalatha. Kemudian api itu datang dan memakan ghanimah tadi, menunjukkan apa? Amal mereka diterima. Ini syariat umat terdahulu. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Maka ghanimah itu tidak halal bagi seorang pun sebelum kami. Summa ahallallahu lanal ghanaim. Kemudian Allah menghalalkan untuk kita ghanimah lamma ra'a dha'fana, manakala Allah melihat kelemahan kita, wa ajzana, sama kelemahan kita, fa ahallaha lana, maka Allah menghalalkan untuk kita. Muttafaqun alaih. Al khalifat bi fathil kha al mu'jamah wa kasril lam jam'u khalifah. Wa hiya an-naqatul hamil, yaitu onta yang sedang bunting, hendak melahirkan. Tayyib. Dari kisah yang amat bagus ini, dan insyaallah akan banyak kita dapati kisah-kisah yang bagus di dalam kitab ini, terutama di akhir-akhirnya. Bab khusus tentang masalah kisah-kisah yang menarik, yang lucu, yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, dari kisah di hadis Abi Hurairah ini, kita akan melewati beberapa perkara yang penting. Yang pertama adalah Rasulullah bersabda di sini, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Faedahnya adalah apa? Kehidupan para nabi itu memang selalu disertai dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Terkadang jihad berupa apa? Memang betul-betul peperangan. Terkadang berupa dakwah. Terkadang berupa apa? Perdebatan dengan kaumnya. Terkadang sampai dilempari batu. Terkadang bahkan apa? Terkena berbagai macam ujian yang menyakitkan. Inilah beban berat yang dialami oleh para nabi. Maka apa? Wajib bagi kita untuk memuliakan seluruh nabi. Walaupun syariatnya tidak kita ikuti kecuali syariat nabi yang terakhir, tetapi apa? Seluruh nabi wajib kita muliakan. Kita ingat jasanya dan kita ingat perjuangannya untuk apa? Menyelamatkan umat di masing-masing umat yang mereka diutus di situ. Kemudian Nabiyyun minal anbiya, salah seorang nabi. Ini tidak dijelaskan siapa nabinya, tapi di dalam hadis yang lain beliau adalah Yusha bin Nun. Beliau adalah pembantu siapa? Pembantu Nabi Musa. Yang diisyaratkan di dalam apa? Di dalam surat Al-Kahfi itu. Wa id qala Musa li fatahu la abraha hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiya huquba. Itulah yang dimaksud fatah, maksudnya adalah Yusha bin Nun. Makanya sepeninggal Nabi Musa nanti, Allah Ta'ala menjadikan apa? Menjadikan Yusha bin Nun sebagai pelanjut dakwah. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis Abi Hurairah juga, hadis sahih, Rasulullah mengatakan apa? Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama mata fihim nabiyyun khalafahum nabiyyun akhar. Bahwasanya dulu Bani Israel mereka itu selalu apa? Diperintah oleh para nabi, yaitu apa? Diperintah dalam artian ya diurusi, ya susu. Walaupun mereka juga punya raja, tapi tetap nabi sebagai apa? Sebagai pemberi nasihat, sebagai pemuka agama dan sebagainya itu. Setiap kali nabi mereka meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Itu keutamaan Bani Israel. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ana nabiyyu ummati wala nabiyya ba'di. Aku adalah nabi bagi umatku dan tidak ada nabi setelahku. Tapi apa? Penggantinya adalah apa? Adalah warasatul anbiya, yaitu para ulama. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah, kedudukan ulama di umat ini seperti kedudukan para nabi di Bani Israel, yaitu apa? Mengurusi umat, menjaga umat dan membimbing umat sebagai pewaris nabi. Tetapi apa? Tidak mendapatkan yang namanya ismah sebagai ujian, tidak mendapatkan keterjagaan dari dosa. Tayyib. Jadi nabi ini adalah Yusha bin Nun. Kemudian faqala liqaumih, beliau berkata kepada kaumnya ketika hendak perang. Maksudnya ini perang apa? Ini adalah perang ke Palestina. Karena kita ingat kan, setelah dalam kisah yang panjang itu, setelah Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun, kemudian Nabi Musa terus berjalan. Sebenarnya mereka hendak pergi kemana dari Mesir itu? Pergi ke Palestina, ke negeri kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Tetapi apa? Ketika mereka sudah dekat ke pintu gerbang Palestina, ternyata mereka mendapati bahwasanya di negeri itu yang berkuasa adalah apa? Para Jabbarun, orang-orang yang besar dan ganas.
Tapi Nabi Musa sudah mengatakan apa? Kalau kalian masuk, kalian yang menang. Ternyata mereka durhaka. Mereka mengatakan kami akan duduk di sini. Silahkan engkau dan Tuhanmu perang, kami duduk di sini. Naudzubillah Bani Israel. Maka akhirnya Allah menghukum mereka, yaitu apa? 40 tahun mereka tidak mampu untuk masuk ke situ. Hukumannya 40 tahun. Mereka berputar-putar di bumi. Itu pun dengan masih diberi oleh Allah sekian banyak keajaiban dan karomah. Nah, ketika masa itulah Nabi Harun meninggal. Nabi Harun meninggal, kemudian setelah itu Nabi Musa meninggal. Kemudian mereka dipimpin oleh Yusha bin Nun. Setelah selesai masa 40 tahun itu, maka Nabi Yusha mendapatkan wahyu untuk melanjutkan apa yang dulu dilakukan, yaitu masuk ke Filistin. Tapi harus memerangi, memang ada ujian dulu. Untuk masuk ke negeri yang diberkahi itu mereka diuji memerangi orang Jabbarun, dan Allah sudah menjamin kalian akan menang. Yang penting mereka beriman atau tidak dengan janji Allah tadi. Maka sekarang mereka berangkat. Tetapi sebelum berangkat disaring dulu. Maka di dalam penyaringannya tadi beliau berkata la yattaba'anni dengan dengan nun taukid. Menunjukkan betul-betul ini adalah perintah yang pasti dan larangan yang tegas. Jangan mengikuti aku seseorang yang sudah menikah tetapi belum dukhul, belum masuk ke istrinya. Di sini menunjukkan faedah termasuk dari siasat perang adalah hendaknya dimurnikan pasukan itu dari niat-niat keduniaan. Soalnya nggak ada gunanya dia maju ke depan kalau hatinya itu mikir ke belakang. Nanti dikit-dikit akan lari, dikit-dikit akan teriak istriku, muskilah. Dan ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan dipraktekkan oleh para sahabatnya ketika perang Yamamah. Jadi di dalam perang Yamamah itu ketika kaum muslimin betul-betul terdesak dengan pasukan Musailimah yang juga jumlahnya puluhan ribu itu, maka maka para sahabat pun mengatakan tidak seperti ini perang kita bersama Rasulullah dulu. Kaum muslimin terdesak, kaum muslimin banyak yang kacau karena banyak orang kabilah-kabilah yang melemah. Maka ketika itu Khalid ibn Walid berkata kepada para sahabat, para pemimpin kabilah, hendaknya masing-masing kabilah sekarang menyemangati kabilahnya, menunjukkan siapa yang paling berjasa di hari ini kepada Allah. Maka pemimpin kabilah masuk ke pasukan masing-masing mengatakan, wahai penduduk ini, tidak ada lagi kampung bagi kalian, tempatnya hanyalah surga. Demikian pula Al-Bara' bin Malik, saudara dari Anas bin Malik, ya ahlal Madinah, laisa lakumul Madinah. Kalian enggak punya Madinah lagi, yang ada hanyalah surga dan Allah. Enggak lagi kalian mikir ke belakang, tak usah, pikir aja langsung ke surga. Maka dengan sebab itu mereka menjadi menaik lagi semangatnya. Akhirnya betul-betul mereka berhasil mengalahkan pasukan Musailimah al-Kadzdzab di kebun yang terkenal sebagai Hadiqatul Maut itu, kebun kematian, karena saking banyaknya orang yang mati di situ. Dengan pertolongan Allah mereka menang. Thayyib. Ini yang pertama. Yang kedua penyaringannya itu, demikian pula orang yang sudah membangun rumah tetapi belum memasang bubung, tak perlu dia ikut. Ini menunjukkan bahwasanya asal dari perang, asal dari jihad fisabilillah adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Seandainya fardu ain, niscaya mereka semua wajib berangkat. Makanya jumhur ulama mengatakan al-asl fil jihad fisabilillah fardu kifayah. Kalau sudah dicukupi oleh orang lain dengan jumlah yang cukup, dengan keperluan yang telah tercukupi, maka yang lain tidak dosa. Tetapi tentunya yang bangkit itulah yang pahalanya lebih banyak, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Juwaini dan yang lain-lain. Demikian pula yang ketiga, itu? Seseorang yang telah membeli kambing atau membeli onta-onta yang sudah bunting, dalam keadaan dia sedang menunggu anaknya untuk dilahirkan, maka jangan dia ikut. Ini menunjukkan faedahnya adalah bahwasanya iradatud dunia ini menyebabkan lemahnya jihad. Kenapa kaum muslimin setelah tengah hari itu mereka kalah di dalam perang Uhud? Allah Ta'ala berfirman, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Manakala pasukan yang ada di Jabal Rumah itu kebanyakannya sudah turun untuk mengambil ghanimah, akhirnya mereka pun kalah. Ini menunjukkan iradatud dunya ini melemahkan jihad fisabilillah. Kemudian yang disebutkan berikutnya faghaza, kemudian berangkatlah beliau. Menunjukkan disyariatkannya melakukan penyaringan. Tidak semua orang yang ingin perang itu kita izinkan perang.
Allah Ta'ala telah berfirman tentang kisah apa? Perang Tabuk, tentang orang-orang munafikun. Walau kanu fikum mazadukum illa khabala walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Seandainya mereka itu ada di tengah-tengah kalian, mereka tidak menambahi kalian kecuali kebinasaan dan kecelakaan. Bukan jumlah yang banyak yang kita inginkan, tapi jumlah yang solid, yang siap untuk bertempur membantu Allah Ta'ala, menolong agama Allah. Nggak ada gunanya banyak, tapi nanti dia kasak kusuk. Mereka itu senjatanya begini, mereka sudah berpengalaman. Dan ini sudah sering kita dapatkan waktu apa kita di Damaj. Orang-orang yang mendatangkan kalimat-kalimat munafikun, membuat lemah pasukan, membuat lemah ahlul balad dan sebagainya itu, menakut-nakuti. Maka yang penting adalah apa? Bukan sekedar jumlah, tetapi pasukan yang solid itu yang penting sesuai dengan ajaran Allah. Kemudian disebutkan di sini ketika mereka sudah mendekat di desa. Ini Korea untuk bahasa kita desa. Tapi jelas bukan desa seperti bayangan kita sekarang. Ada desa, ada kota, ada provinsi, ada ya seperti itu. Kenapa? Karena Al-Qaryah ini dia sama dengan Al-Madinah, yaitu sebuah wilayah yang besar. Makanya seperti apa itu? Kaum Samud, negeri mereka namanya apa? Namanya adalah Hijr. Itu istilahnya Qaryah, padahal itu adalah wilayah yang luar biasa luas. Demikian pula Syam, istilahnya juga Qaryah, padahal dia adalah wilayah yang luar biasa luas. Jadi walaupun artinya desa, tetapi tidak seperti kita bayangkan desa kecil-kecil macam zaman sekarang, pembagian distrik-distrik yang kecil itu. Tayyib. Kemudian masuk sudah mendekati waktu asar. Di sini kita mendapatkan faidah bahwasanya apa? Syar'iyatus shalah ini fi kulli ummah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah bahwasanya rukun Islam itu ada di seluruh umat. Hanya saja apa? Perincian syariatnya lain-lain. Makanya ada istilah sholat asar. Bahkan zaman dulu berapa mereka sholat? 50 kali. Maka ketika itu matahari sudah apa? Sudah condong. Kenapa? Apa kaitannya sampai memperhatikan masalah matahari atau apa? Kenapa tidak sekalian aja perang di malam hari? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, mereka waktu itu sampai ke Palestina, dekat Palestina, itu adalah di hari Jumat. Dan matahari sudah apa? Sudah senja. Sementara kalau matahari sudah terbenam, mereka berarti apa? Sudah masuk hari Sabtu. Sementara hari Sabtu orang Yahudi itu diharamkan untuk berperang dan tidak boleh mereka untuk bekerja. Maka dari sini kita tahu bahwasanya apa? Yaumus Sabat itu adalah yaum yang diagungkan oleh orang Yahudi dan memang itu syariat mereka. Tidak boleh di situ ada peperangan dan lain-lain. Makanya Nabi Yusha memikirkan ini matahari sudah apa? Sudah turun, sudah senja. Apa kaitannya? Kenapa kita enggak perang di malam hari? Karena sudah masuk hari Sabtu nantinya. Tidak boleh ada peperangan di situ. Sementara nanti kalau tidak segera diserang, barangkali musuh apa? Akan bersiap-siap dan sebagainya. Maka di sini ada isyarat apa itu? Ada isyarat apa itu? Masyru'iyatu al-igharah, yaitu disyariatkannya penyerangan secara mendadak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Bani Mustalik. Aghara Nabi SAW ala Bani Mustalik wahum gharun. Rasulullah menyerang Bani Mustalik secara mendadak dalam keadaan mereka tidak sedar. Mereka tidak siap. Jadi itu disyariatkan. Makanya Nabi Yusha kepingin menyerang mereka sebelum mereka sedar. Nggak perlu nunggu sampai apa? Mereka bersiap-siap sampai hari Ahad. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah al-yaum yubda'u bi apa itu? Bi ghurubis syams. Hari itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Inilah bedanya penanggalan kita, tarikh kita dengan tarikh orang-orang kafir. Kalau orang kafir, tarikhnya adalah tarikh syamsiyah. Syamsi itu dimulai dengan apa? Dengan tengah malam. Setelah tepat jam 12, setelah itu apa? Ganti hari. Adapun untuk Islam, bahkan untuk apa? Untuk syariat nabi-nabi terdahulu, penanggalan itu dimulai dengan terbenam matahari. Makanya Syekhul Islam di Syekhul Islam di Iqtida Siratul Mustaqim mengatakan sebenarnya penanggalan secara qamari itu adalah apa? Ajaran para nabi-nabi semuanya. Hanya saja umat-umat musyrikun, umat-umat kufar yang merubah-rubah Taurat dan Injil, mereka itu yang tidak mau ikut syariat ini. Mereka lebih suka dengan tata cara syamsi. Padahal ini adalah ajaran qadim, bukan semata-mata ajaran Nabi Muhammad. Dengan dalil-dalil yang banyak, Syekhul Islam mengisyaratkan banyaknya dalil tentang masalah itu. Tayyib, yang berikutnya insya Allah besok wallahu ta'ala.